Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Bapak, ibadah ditolong wa ana mubiriku wa ana mubiriku wa sallallahu wa sallamu ala imamil muhammadin habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna na'udzu bika minal kibri wal 'ujbi wal riya' wa hubbid dunya. Wa anna ya rabbana ta'ala tadhhir qulubina warzuqna ya rabbana tawbata haqqina wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pelindung ya Allah, waktu yang sangat luar biasa antara maghrib dengan isya. Dikabarkan barang siapa yang bisa menghidupkan baiknya lagi antara maghrib dengan isya ini dengan kebaikan, apakah dia duduk di tempat sholatnya untuk berzikir atau bertafakkur berzikir seperti ini, maka seolah-olah mereka itu menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah. Ini waktu yang sangat tepat. Dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Bicara tentang tawadhu itu bicara tentang rasa, bukan teori. Ilmu akhlak, ilmu rasa, bukan teori. Kalau teori itu mudah sekali. Semua orang mengira orang sombong itu tidak kenal orang sombong itu kan teori. Tapi apakah kita sudah merasakan dalam diri kita kalau itu hal yang tidak baik, sehingga kita tahu kalau itu tidak baik, maka kita berusaha untuk menghilangkan. Sombong itu sebabnya macam-macam. Pokoknya orang sombong itu capek. Orang sombong dalam menjalani hidup, misalnya ingin disebut sebagai orang kaya, biarpun dia kaya, tetap saja tersiksa. Apalagi yang tidak kaya. Yang tidak kaya dia akan memaksakan hidupnya seperti orang kaya, tersiksa dia. Boleh ngutang, berbohong segala macam. Yang kaya pun ternyata karena dikejar oleh kesombongannya, dia akan selalu ingin lebih unggul dari yang lain yang tidak ada syukur. Yang bisa adalah tamaknya dan hapusnya. Kapan bahagianya orang seperti itu? Sehingga kalau dia punya satu gedung mewah, dia minta yang kedua. Harga mobil dari 100 juta minta 1 miliar, 1 miliar lebih mahal lagi. Dan begitu seterusnya. Karena ada membuatkan penyakit namanya tidak syukur kepada Allah, menjadi orang yang rakus. Tidak, itu di dalam urusan dunia. Sementara orang yang jalan hidup dengan kerakusan itu sebetulnya dia akan menjadi hidupnya orang tidak akan puas. Sampai digambarkan oleh baginda Nabi, orang rakus. Yang rakus itu adalah buah daripada kesombongan. Dia pengen dianggap oleh orang wah terus, sehingga dia akan puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau dikasih 1 lembah emas, dia minta lembah emas yang kedua. Dikasih yang ketiga masih minta yang keempat. Sampai apa? Sampai mulutnya kemasukan tanah baru dia menjadi manusia. Jangan membaca orang lain, baca diri sendiri. Sebab sombong itu macam-macam banyak. Sombong itu tidak harus dengan kekayaan dan dengan tahta loh ya. Orang menjadi sombong bukan harus dengan tahta dan kekayaan. Akan sombong adalah sifat di dalam hati yang menjadikan seorang itu al-kibru batarul haq, menolak kebenaran. Dan saya ini susah. Belajar saja saya harus Ustaz
tenar dong, Ustaz saya harus Ustaz terkenal dong, Ustaz saya harus Ustaz gelar yang gini dong, Ustaz saya harus. Sehingga kebenaran yang Allah kirim melalui orang-orang yang ada di kiri kanannya susah diterima karena kesombongannya. Dia merasa mungkin seorang dia sudah akademi, pendidikannya tinggi. Masa saya seorang doktor dalam ilmu apa kek? Dunia. Harus belajar di Ustaz kampung nih lah, sorry deh. Bukan level saya, wah terjerumus di manusia. Orang itu harus tahu bagian-bagiannya. Kami belajar ilmu syariat, ilmu agama. Tapi di saat saya harus bangun gedung, saya harus tanya kepada anak insinyur. Dan saya harus berada merasa orang bodoh di hadapannya. Kan begitu, karena bukan bagian saya. Dan saya pun ternyata harus patuh dengan seorang dokter makhluk di operasi bor itu malu saja. Ya apa itu saya? Karena sadar kalau saya tidak ngerti ilmu kedokteran, maka saya harus tawadhu di depan seorang dokter. Jadi orang sombong itu repot dalam hidupnya. Susah, padahal apa sebab-sebab menjadi dia lebih baik sangat mudah, sangat banyak. Cuma karena kesombongan di dalam hatinya menjadi susah. Kita gambarkan dulu sombong. Sombong bisa jadi karena ibadah. Dan kita bilang kejahatan makhluk Allah yang paling pertama adalah kesombongan. Sombong susah diingatkan. Sombongnya siapa? Iblis. Iblis itu punya kesombongan. Iblis itu bukan malaikat. Cuma disebutkan bahwasanya karena begitu hebatnya iblis di dalam beribadah, maka iblis dikumpulkan bersama rombongan para malaikat. Sehingga bisa disebut malaikat, ya iblis masuk di dalamnya. Wa in kunna lil malaikati isjudun, saat Allah berfirman, kami perintahkan malaikat untuk sujud, iblis di dalamnya. Karena iblis sangat hebat ibadahnya sehingga sudah kayak malaikat. Diangkat bersama para malaikat. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu. Semuanya sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblisa, kecuali iblis aba wastakbara, muncul sifat sombong. Sombongnya iblis adalah dengan hujah, dengan dalilnya. Argumentasi, dia berargumen. Kenapa iblis kau tidak mau sujud kepada Adam? Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud ibadahnya kepada Allah. Sujud penghormatan. Iblis bertanya, ana khairun minhu. Dia tuh mikir, Adam ini baru diciptakan oleh Allah, baru ditiupkan roh. Belum punya prestasi ibadah, belum bangun masjid, belum bangun madrasah, belum nyantui fakir miskin, belum, itu maksudnya gitu loh. Ya, masanya bukan level gue itu. Gimana ceritanya juga saya suruh sujud kepada dia? Enggak ya. Enggak mungkin orang. Saya kan punya prestasi ibadah yang besar karena kebaikan. Bisa jadi orang yang bersedekah jadi dia sombong. Orang punya kebaikan jadi sombong. Gimana banyak orang juga bisa dia. Penciptakan ya Allah biar dari tanah, penciptakan aku dari api. Dari mana hujah? Dari mana? Siapa yang mengatakan bahwa api dihidup dari tanah? Gak ada, api dengan tanah sama, semuanya makhluk Allah. Gak ada beda, cuma dari mana dia kok tiba-tiba memutuskan, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Ini argumen yang tidak jelas. Itu yang menjadikan sombong. Dia sombong itu jadi tidak jelas. Iblis, makanya orang sombong itu gayanya begitu. Kalaupun dia salah diingatkan bukan segera ijab, banyak hujah, banyak alasan. Tapi satunya lagi Nabi Adam alaihissalam. Di saat ditegur oleh Allah, di saat dia mengatakan berbahani syajarah kau jangan dekat-dekat pohon ini ada. Hingga pada akhirnya Nabi Adam memakan buah yang ada di tempat tersebut. Lalu ditegur oleh Allah. Apa jawab Nabi Adam? Enak. Langsung Rabbana walamna anfusana. Ya Allah, aku salah. Kalau tidak kau ampuni
niscaya aku akan menjadi orang rugi. Rabbana dzalana anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi sebetulnya itu manhaj dalam berakal itu sudah jelas. Makanya kalau orang sombong itu sebenarnya tidak pantas, itu bukan manhajnya Mbahmu. Mbah kita itu bukan itu, Mbah kita Adam. Jadi kalau ada orang gayanya sombong, sebenarnya dia ikut siapa? Madhab, namanya madhab iblisi. Madhab iblis. Anak khairul minhu, jadi istilah anak itu memang sumber kesombongan ada di anak, aku, ego, kan begitu ya. Dan anak, aku, ego itu menutupi kelemahan-kelemahan itu nggak bisa. Kalau orang menggedekan egonya, keakuannya, kesombongannya, susah melihat kebenaran. Ego itu aku, jadi aku ini bahaya banget. Ego, anani, kalau bahasa Arabnya anani, orang egois. Ada dikit-dikit, anda mendasar sama orang-orang. Aku. Biarpun dia kaya, kalau mau aku kaya, lo yang kaya, nggak jadinya. Aku alim, enak nggak? Nggak enak, aku. Emang aku baiknya iblis anak. Sehingga sebagian orang nggak bisa ngomong anak. Khawatir, saya kok pakai bahasanya iblis, pakai bahasa kami. Aku, enak saya ngomong aku. Aku kan iblis, saya suka ngomong aku. Sebagian orang itu merasa nggak pantas aku ngomong anak. Sebab yang ngomong anak adalah iblis. Anak, sehingga sebagian orang bakal ada ngomong sama lu, kami mohon maaf, ya kan? Nggak enak ngomong aku. Ego, aku itu suka menutupi kejelekan kita. Sebuah contoh, ini meja. Tiba-tiba saya begini, ada ingus ya, buang ingus ini. Saya marah, pasti kita bilang kurang ajar, ya ada punya hantar buang ingus di meja ya. Astagfirullahaladzim, Allah, ingus. Ya betul ya? Ada ngomong anjing ingus, ada kan? Ingus. Oke. Suatu ketika, bukan Anda deh, orang yang anggap saja semoga aku tenaga kesehatan lagi. Lagi flu, belek, langsung itu. Kok aman saja? Kok aman saja? Padahal kalau dimasuk ke laboratorium, ingus yang di meja sama yang di tangan itu sama. Kalau obat komposisinya itu sama. Cuma kenapa? Yang di meja saya merasa jijik, yang di hidung dan di tangan saya merasa nyaman. Karena apa? Ada akunya, milik aku. Sehingga orang itu susah melihat kekurangan diri karena kesombongannya. Maka tanda orang tawadhu itu sederhana. Begitu mudah dia melihat kekurangannya, lalu susah melihat kekurangan orang lain. Maka kalau Anda tiba-tiba kok dibukakan oleh Allah, gampang melihat kejelekan orang, sebetulnya telah dibukakan oleh Allah. Berarti Anda telah direndahkan oleh Allah. Dibukakan pintu sombong. Sehingga para kekasih Allah doanya begini, ya Allah tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku ya Allah. Aku khawatir berjadikan dia Allah melihat. Coba kalau kita lihat, ini kan ditutup Allah. Kalau Anda melihat tentang perilaku saya sesungguhnya, mungkin Anda tidak mau kaji dan saya. Tapi ditutup oleh Allah sehingga kita nyaman. Anda merasa saya teranggap saya Ustaz, kan begitu ya? Karena Allah menutup. Dan Allah menutup. Makanya sangat bodoh kalau orang mencari-cari kejelekan orang, karena itu dia nggak senang. Dan sebetulnya keinginan mencari kejelekan orang itu bukan berangkat dari dia jelek, tapi berangkat dari kekotoran, kesombongan saya. Saya ingin mencari sebab orang saya rendahkan terus gitu. Memang aku jelek sehingga apa? Induk daripada segala penyakit adalah kesombongan. Ini ummahatnya amratil qulub dikatakan. Termasuk mboknya, induknya dari penyakit hati adalah sombong yang ada di dalam hati kita. Sudah pokoknya jelek ya. Sekarang gimana kita membenahi? Bagaimana agar kita tidak sombong? Bagaimana agar kita itu adalah bisa menjadi orang tawadhu? Ini perlu ilmu dong. Kata Imam Ghazali harus ada ilmunya. Setelah itu biasakan kita terhati. Apa sih yang kita sombongkan selama ini? Harus berpikir dong.
Sebab ada orang suatu ketika tidak, kalau di kiri kanan tempat ini insya Allah orang-orang yang baik-baiknya. Ya salah namanya juga kurang lebih ini. Kita pernah di sebuah tempat tidak jauh dari sini. Ini kepolosan ibu-ibu. Ibu-ibu yang ngaji dengan kami waktu itu di daerah. Nggak jauh dari tempat ini. Dan betul nggak jauh, namanya pun nggak ada milik-miliknya. Tapi bukan anda bapak ibu semuanya. Suatu kita berkata ibu-ibu ya, kami ini hanya action ya, pakai mobil. Ini golongan ibu-ibu, istri orang-orang kaya. Bu ya, ini gedung-gedung rumah kami sudah ada sertifikatnya. Kami itu adalah utang. Kami itu action gaya dong. Gaya saya kayak orang kaya, pakai mobil ini. Aduh ini bukan milik saya semuanya. Katanya bu begitu. Ini hampir rata-rata. Itu sebenarnya karena kami menjalani hidup mengikuti gaya hidupnya orang. Pengen dianggap sebagai orang ini. Sebenarnya kesombongan harus tanya ke sana. Padahal bukan duitnya dia. Utang semuanya ini belum bayar Cina harus semuanya. Kalau di sini ada yang begitu, insya Allah akan berubah setelah ini. Rizkinya akan lapang, tidak usah tersinggung kan. Ini bahasa cinta kami. Jadi ada ikuti kesombongan. Semua harus orang beli ini saya harus beli. Harus dengan bermacam cara tersiksa orang sombong. Sombong dengan harta, sombong dengan ilmu, sombong dengan nasab. Ini ada kesombongan. Kita harus berpikir apa yang menjadikan kita sombong. Kita akan sombong dengan mobil mewah kita. Anggap saja punya mobil harganya 1 miliar. Baru belum mati salib sama mobil harganya 100 miliar. Kita bangga sombong dengan rumah megah yang kita bangun dengan harga 2 miliar. Ternyata baru melewati kali sebelah ada rumah dibangun 3 miliar. Apakah kita hidupnya hanya jual-jualan saja? Allah, Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita sombong. Kalau Allah memberikan kepadamu rezeki, bersyukurlah. Tapi jangan berubah menjadi sombong. Tadi hadis dibawakan oleh Bapak adalah ya la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi qalu dzarratin minal kibri. Ada sedikit kesombongan menjadikan dia mencicipi neraka. Sombong itu bahaya. Sombong itu rusak. Yang dengan ilmunya, masya Allah, sombong dengan ilmunya. Setiap bulan biasanya kalau jadi juru dakwah nggak bisa berkasih dia. Daftar kampung, desa, ini, waduh, semuanya direndahkan. Tidak seperti itu juru dakwah. Kalau orang semakin punya ilmu dan ilmunya ilmu akhirat semakin tawakal. Tidak sombong. Kita mau sombong dengan apa? Dengan badan jasad kita. Anda mau sombong dengan apa ya? Kegantengan, kecantikan dan sebagainya. Setiap hari Anda buang apa sih? Setiap hari Anda buang apa? Buang kotoran. Siapa bangga dengan kotoran? Di dalam perut kita ada sesuatu. Kalau kita tidak mandi seminggu saja, sepertinya kucing jauh lebih disenangi daripada kita. Sudah gitu mau sombong, ini orang betul-betul orang bodoh sombong. Dia tidak menyadari dia itu siapa. Ya namanya orang tertipu ya tertipu. Maka ilmu sombong bukan ilmu lihat orang lain. Pandai-pandai dan kita lihat kekurangan kita, supaya kita tidak gampang bawa pada kesombongan. Yang repot itu orang yang selalu melihat orang lain. Itu sombong, itu sombong, itu sombong. Dia sendiri sombong gak sadar. Sebab sombong itu sebabnya berbeda-beda. Kalau mungkin ada orang lihat, oh orang kaya sombong, rupanya bisa sombong. Baik. Jadi kesombongan itu adalah menjadikan orang itu menolak kebenaran. Wa qamdun nasihat Nabi itu bakarul haqi. Kalau orang sombong itu susah terima kebenaran. Belajar pun pakai milah-milah. Kalau ada ustaz terkenal itu yang sering kelihatan di televisi itu, di YouTube itu tak mau. Ada ustaz di YouTube. Kan ada. Wah, itu ustaz YouTube. Anda kenal kami dari mana? Dari YouTube. Nah, ini ustaz YouTube ini namanya. Bahaya ustaz YouTube. Lagi begini beneran YouTube kayak kita. Pernah boleh saja ngambil dari YouTube. Maksud kami apa? Ada sebagian orang belajar ada seperti itu. Harus yang ajar orang terkenal, harus gelar itu, harus ini. Sehingga tidak bisa menghormati ustaz-ustaz yang masya Allah, yang dengan jerih payah dia ngajar bab wudu, bab sholat. Anda pernah belajar wudu dengan saya? Tidak. Ayo, siapa yang ngajari sholat Anda? Beliau-beliau yang
kalau ada hormat di antara saya. Itu yang jadi sholat. Cuman hari ini sudah mulai nyanyi pas sholatan ya. Jangan jadi saya pemikiran udah saya dari sholat dulu. Jadi orang-orang hebat itu yang bersembunyi di balik ketawaduannya di kampung-kampung itu, di masjid-masjid itu, di musola-musola itu. Cuman karena kita sudah kena virus sombong tadi sudah berdagang, pulang ke rumah itu. Di kampung-kampung, menjadi kampung itu nggak bisa menghormati kayak kampungnya lagi. Wah, alamat sengsara Tuhan di sini. Mungkin kita sukses di kota, tapi saya belajar agama dari siapa? Ingat, jangan gara-gara sudah kenal ustaz terkenal, sudah koneksi dengan ustaz terkenal, sama ustaz di kampungnya jadi belajar bukan yang berbeda. Ustaz saya mah dia, wah ustaz terkenal di pajak fotonya dengan dia, ustaz kampungnya nggak ada fotonya, karena ustaz kampung, ustaz rendah. Hai, maksudnya ini bahan koreksi saya. Kita harus korek-korek, jangan kita sombong di sini. Sombong dengan kekayaan, sombong dengan ilmunya, sombong dengan nasabnya. Anak kiai sombong ke sana kemari. Yang kiai bapakmu, bukan kau. Kamu tetap bodoh kalau udah ngaji bodoh. Mana anak kiai? Yang kiai bapak. Anaknya kan enggak sombong dengan nasab, tapi kurang. Sudahlah, yuk kita sama-sama kita merenungi diri sendiri. Apakah orang tawadhu itu berarti orang harus fakir? Oh enggak dong. Anda bisa membaca kok, biarpun orang itu kaya raya, mungkin mobilnya mewah, tapi suatu ketika di saat dia harus duduk di mobil yang biasa, nggak akan ada perbedaan. Ustaz, kayak Ustaz sombong, gara-gara di mobilnya nggak ada AC-nya, dari awal akhir dipasang. Ya Allah, saya punya mobil itu banget itu. Nah, boleh gitu ya Ustaz. Bahkan mungkin enak banget mobil ini, tahun berapa ini antik asik nih, masya gitu aja seneng orangnya. Dia mungkin memberikan mobil terbaik yang ada. Nggak usah pakai mobil saya harus begini, harus saya nginep di hotel begini. Saya mulai dari ustaz dulu karena saya nggak ustaz kan begitu, satu-satu. Ya, gayanya ustaz macam-macam. Kalau mudah setting nanti saya harus yang begini, harus ini pokoknya di setting gaya-gaya. Ustaz settingan. Gaya sombong semuanya. Ya, orang bisa membuat satu cara dakwah yang bagus ya, tapi jangan sampai ada niat sombong. Bisa manajemen dakwah kan penting, tapi kalau menjadikan sebab kesombongan nggak ada yang benar. Oke, Mas Ustaz, pondok dari ini dia pondok. Sombongnya macam-macam. Ketahuilah wahai jamaah kaum muslimin, ini adalah majelis terbesar di kota ini. Sebelahnya kecil. Ketahuilah kaum muslimin, ini majelis terlama. Paling berkah kalau paling lama di sini. Sebelahnya sombong cuma ini. Sebelahnya lagi apa? Ini majelis biarpun tidak banyak yang hadir orangnya, tapi ingat, bukankah ada ustaz ini pernah datang ke sini, syekh ini pernah datang ke sini, habib ini datang ke sini, masya Allah, ini telah didatangi orang. Gaya sombong macam-macam bentuknya. Kalau ustaz sombong ada hasud, nggak mau orang lain mengungguli dia. Saya mulai dia hasudnya ustaz dulu deh. Ustaz punya hafalan Al-Quran dan sebagainya. Sebelahnya Ustaz alim dari ilmu fikih. Sama-sama punya pondok kan Ustaz. Kata Ustaz Al-Qurannya, wahai jamaah santri, kamu harus berpegang dengan Al-Quran. Masya Allah, Al-Quran kalamullah. Ujungnya apa? Apa artinya orang paham ilmu fikih kalau bacaan Al-Qurannya orang baik? Tajwidnya nggak benar. Sebelahnya, Ustaz sebelahnya, wahai para jamaah, kita itu diperintahkan oleh Allah dan dilarang. Bagaimana mungkin ada larangan dari Allah, ada perintah dari Allah? Yang melanggar larangan dosa, yang tidak menjalankan perintah dosa. Cuman bagaimana mungkin tidak bisa kenal larangan dan perintah kecuali belajar ilmu fikih? Ketahuilah anakku, ilmu fikih adalah ilmu yang paling penting. Apa artinya orang yang Al-Quran? Ini kelas Ustaz sebelah. Sehingga Ustaz kalau ketemu Ustaz bukan dengan senyum, bukan kebahagiaan. Mestinya kan sama Ustaz kan asik. Masya Allah ya Ustaz. Kalau nih Ustaz baik-baik ketemu di masjid sama
Assalamualaikum Ustaz. Ayo Ustaz, Masya Allah. Ustaz, Quran antum Masya Allah. Saya itu dari kecil hanya belajar fikih ya Ustaz. Ini yang benar. Jadi nanti saya kalau belajar fikih oke. Tapi baca Quran yang jelek. Ustaz, antum bisa nggak bantu saya ngajarin santri saya Al-Quran? Ustaz, Qurannya lebih canggih lagi. Oh, Ustaz, saya itu terlambat hafal Quran. Sehingga saya hafal Quran sudah tua, nggak sempat belajar fikih. Sehingga saya hanya hafal Quran. Oke Ustaz, ana mau ngajar ke tempat antum, tapi antum ngajar tempat saya. Saya ngajar Quran santri anda, enti ngajar fikih santri saya. Mestinya kan begitu, cuman sombong. Nggak bisa senyum. Allah, senyum itu kan gayanya Nabi, enak. Nggak senyum. Wah, jadi meliriknya terus terang. Allah. Saya mulai dari Ustaz. Anda udah sampai jari dong, Anda punya masalah sendiri. Ini kan masalah Ustaz. Nanti Anda langsung lihat Ustaz kan? Enggak, ini sama dari Ustaz. Kemudian si kaya. Coba kalau orang kaya hatinya hati yang baik, mudah berbagi. Apakah kebahagiaan dia sombong dalam bisnis? Cuman karena diambisi menjadi orang pengen paling kaya, sudah tak bilang. Orang kaya tawadhu, Masya Allah, di rumahnya pun tampak akhlak yang mulia. Setiap kali ini pemerintah membantunya berbagai kalimat sopan, pembantunya lebih tua. Ikut Nabi, laisa minna man lam yuqir al-yurana, biarpun dia bos. Cuman karena pembantunya lebih tua, ada jalan itu. Mohon maaf, ini kok. Setelah diberikan terima kasih, mau bikin juga lo ya, jangan lupa lo ya, minum. Coba ditonton. Tapi ada lebih tua pembantunya. Usaha kekayaan sederhana itu gelar di dunia. Bisa saja di akhirat menjadi orang fakir. Maka ini tanda tawadhu, biarpun dia kaya raya, ternyata dia lembut hati dengan pembantunya. Bahkan dia mikir, orang kaya dia rajin sholat, orang kaya rajin ibadah, dia mikir pembantunya, lalu berkata, pembantu kita ini sepertinya bakal lebih unggul dari kita, ayah. Loh, kenapa, Man? Dia sholat tahajud, kita sholat tahajud. Kita puasa, dia juga ikut puasa. Cuman bedanya, kita sholat sama sahur buka, dia yang nyiapin, kita tak nyiapin dia. Dan dia lebih hebat. Di rumah kita yang paling hebat adalah pembantu kita. Haji bisa muliakan pembantu. Kalau sudah bisa muliakan pembantu, jangan yang lainnya mudah. Kita harus biasakan gaya rontornya. Apa sih salahnya salam dengan salam di rumah kita? Assalamualaikum. Cuman gaya pun. Tutup. Allah, kenapa sih Bapak wahai ahli iman? Katanya ikut Nabi Assalamualaikum. Tanya baik semuanya. Untuk gaya lembutnya daripada sepotong kue. Sampai keluar bantuin, doain saya perjalanan dia selamat ya. Minta doa ke security-nya. Ini mulai bertanya, jangan ini banyak security. Tawadhu perlu belajar, wahai kawan. Coba Anda seorang yang tawadhu baik, coba Anda punya calon mantu dua. Karena bukan untuk paham ini ada dua. Anda punya calon mantu, punya anak putri solehah, punya mantu dua, semuanya orang-orang kaya. Anda ngintai dia, pengen tahu kayak apa. Yang satu mantunya itu kalau keluar rumah, Pak cepat buka tutup. Itu calon mantu yang pertama. Oh pinter, komplot dia, dokter ya. Cuman kalau keluar rumah, tutup Pak. Yang satu lagi, yang B, itu yang B. Kalau keluar Pak, mohon maaf Pak, bisa bukain Pak. Waalaikumsalam. Masih Pak ya, mohon maaf yang repot ya. Anda bilangnya ayo B. Pasti B, akhlak. Anda senang akhlak. Kan enak akhlak yang baik. Tapi kenapa kita susah berakhlak yang baik? Karena sombong kan kita. Jadi banyak cara sombong. Sombong itu siksa panjang sekali. Sombong itu adalah sombongnya iblis, melahirkan kejahatan yang banyak. Sampai kejahatan manusia pertama, hasudnya Isa bin Habil pernah kesombongan. Dia pengen punya sesuatu lebih dari yang lainnya. Sombong membuat hasud dan dengki. Dengki itu sebenarnya adalah bisa dikatakan kembar siam itu dengan sombong. Sebagian mengatakan anaknya sombong itu adalah hasud. Orang kalau sudah sombong itu hasud. Dengan yang disombongi dia nggak senang, pasti dia nggak senang dia maju. Kalau dia maju udah ngumpulin saya, aduh bisnisnya mau sukses deh. Mulai dimana hasud. Dan dia orang punya penyakit hati itu tersiksa. Capeknya banyak, orang sombong capeknya banyak. Sombong
Tetangganya beli mobil lebih bagus dari dia, sakit. Sampai sombong sambil hasut. Beli mobil bagus. Kalau di kampung, tetangganya beli mobil, yang hatinya baik enak, yang hatinya jelek macam-macam alasannya. Bisa beli mobil dapat duit dari mana? Pas kebetulan pejabat gampang, paling korupsi, kan gitu ya? Pejabat paling korupsi. Bukan pejabat bingung dia. Dapat duit dari mana? Oh, ada paling dia punya kesugihan, punya tuyul dia. Mana dengar di kampungnya dulu tuh orang hasut tuh. Kalau di kampung ada cerita tuyul tuh orang hasut tuh. Dia tetangganya kaya nggak mau dibilang punya kerabuti, diblorong, apalagi tuyul. Hasut itu. Hasut itu muncul dari kesombongan, jelek dia sombong. Apa salahnya mencium tangan pada kakanda kita yang lebih tua dari kita? Ya perusahaan Arab mengatakan nggak ada mencium tangan, perusahaan ada mencium tangan, tapi tahu tetap wajib. Kisah Suhaib dan sebagainya cium tangan. Sifat yang mulia. Kalau Anda berbicara dari perilaku, kalau Anda berbicara dengan orang yang lebih tua dari Anda, biasakan kalau bisa Anda lebih banyak melihat ke bumi daripada melihat ke langit. Dengan ayah Anda, akhlak zahir perlu juga ya. Dengan ibunda ayah Anda, macam-macam. Yang jelas kita perlu berlatih, mulai dari kebiasaan perilaku kita. Kayak kalau yang penting rasa. Ada orang itu loh ya, gengsi loh ya, bantu ibunya tertatih-tatih, jalan. Karena nggak biasa dia kayak sombongnya aku gengsi, kok dengan ibunya gengsi, nggak terlatih. Padahal kalau dia ngerti, siasat dalam mengambil hati, siasat juga dalam mengambil perhatian orang yang baik dengan cara baik, dia bonceng naik pangkat loh dia. Anak itu muda, ganteng, masya Allah dengan ibunya begitu, ikan siasat ya. Cuma hidup kita bukan siasat. Hakikatnya kita rasakan itu baik yang sesungguhnya. Cuma karena dia tidak cerdas, menganggap itu kehebatan itu lalu satu orang bisa merintah kayak bos, petentang-petenteng, ngomong tidak santun, karena itu kebodohan. Kalau orang lebih akhlak yang diajarkan dari Nabi SAW, maka dia akan menemukan hidupnya sangat indah. Termasuk ini masalah kesombongan. Ayo, siapa lagi? Tadi Ustaz sudah beres ya, jangan pengusaha. Cuman kesombongan di antara kami Ustaz sama hasud itu lebih parah daripada orang kaya. Sehingga Imam Ghazali mengatakan ranking 1 di kalangan Ustaz. Susah. Kalau Ustaz dengan Ustaz saling dengki itu ujungnya nggak ada. Lama, sabulitnya dihasut. Tapi kalau pengusaha dengan pengusaha, itu ada proyek besar, dia nggak punya modal. Ternyata musuhnya diajak, misalnya kita barengan lagi, dia jadi teman. Jadi yang hasilnya pengusaha masih lumayan. Yang merasa jadi pengusaha jangan hasut, rugi. Dan ingat, orang yang hasut buah dari kesombongan tidak berlaku yang dihasut. Mulai dari rasa-rasa tidak akan puas, sakit terus dan sebagainya. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengisahkan tentang orang sombong. Kok bisa orang sombong? Apa sih menjadikan dia sombong? Tu'arikul waqatullah, kamu adalah kebinding. Binding dia mencari kasur. Yang bibit itu ada ibu siloka miliknya Mbah kita itu. Ketika duduk langsung bentol-bentol semuanya. Rupanya ada binatang tersembunyi, kalau ada darah langsung keluar. Ya apa namanya? Kalau bahasa Indonesia sudah bahasa cacian apa? Bang itu kata Imam Ali, ini kok sombong dengan kepintingan kita kalah, bingung nggak bisa konsen. Itu hari dulu kok, tuntinul akal, keringatmu pun jadi musuh. Nggak mandi berapa hari langsung masya Allah sehat, tangannya jadi hitam ya, ada menjadi segala macam. Oh sombong apa jadi sombong? Orang besar tidak dengan kekayaan. Orang yang kaya kalau istimewa. Sehingga apakah orang dengan kerjaan rendah itu langsung menjadi rendah? Oh tidak. Imam Ali bin Abi Thalib menantu berbidadari. Makanya jangan gengsi dengan pekerjaan yang penting halal. Anda malu kalau punya kerjaan haram, itu yang seharusnya ada dalam hati Anda. Imam Ali bin Abi Thalib pekerjaannya adalah nurunkan korma. Digaji nurunin korma. Kalau di kampung kita adalah nurunin kelapa, karena di sana ada kelapa dan ekor korma. Apakah kerjaan nurunin korma itu menjadikan Imam Ali rendah?
Tidak. Sampai hari dia tak bisa duduk. Makanya kalau Anda main gengsi, jualan teh, saya tapi ini besok jualan teh, jualan nasi, pecel nasi apa, jangan gengsi. Anda harus takut kalau melakukan yang haram. Itu tanda kalau Anda sudah masuk wilayah Ramadan. Pengennya sih kadang-kadang kerja di kandang, wah, padahal haram semuanya, neraka. Jadi kita perlu koreksi diri sendiri, bukan orang lain. Aku, semuanya masing-masing punya. Kalau kita sibuk ngurusin jadinya orang, nggak akan ada ujungnya. Kita lupa usah kita dengan orang. Biasakan dengan sederhana. Kalaupun Anda di dalam kekayaan, Anda jangan gengsi dengan sederhana. Bahkan kadang harus memberi contoh. Mungkin ada orang yang duitnya tuh gak bisa dibatasi, Masya Allah. Tapi mungkin saat Anda harus bisa makan di warung yang sederhana, Anda menampakkan dan Anda nyaman di tempat tersebut, agar orang-orang yang biasa makan di tempat tersebut juga merasa nyaman. Baginda Nabi bisa pernah makan di tanah. Sampai katakan, aku adalah anaknya seorang perempuan yang biasa makan dedit. Dedit itu adalah ikan kering. Kalau ikan kering di negeri Arab itu dianggap ikannya orang fakir, daging kering. Karena nggak punya kambing yang bisa disembelih setiap saat, jadi kalau punya daging dikeringin. Jadi contoh itu kalau tempat kita jadi enak namanya daging, kan gitu ya. Beda-beda. Artinya duduk di atas tanah. Nabi duduk di atas tanah. Kalau waktu adzan langsung diadzani, sebab adzan itu harus tepat waktu. Bukan harus, maksudnya dianjurkan adzan tepat waktu. Karena apa? Adzan itu ditunggu oleh orang yang di luar masjid. Jadi pikirnya, biarpun ada pengajian di bawah waktu, yang penting adzan dulu, karena di